Saya kemarin ditanya sama satu orang jamaah di WA gitu, Habib, ini sekarang gara-gara corona cari duit susah. Saya jawab spontan, musyrik kamu. Yakin? Loh kok musyrik gimana Habib? Sejak kapan corona jadi Tuhan? Pikiran kita ini kerasukan setan dari mana? Sehingga corona menentukan rezekimu sedikit, rezekimu banyak. Corona menentukan kamu punya duit, kamu gak punya duit. Corona menentukan hidupmu enak, hidupmu gak enak. Ajaran siapa itu? Musyrik. Baru sadar, ya juga ya gitu. Emangnya Tuhannya 2000 sama 2020, 2021 beda? Nanya saya, Tuhan tahun 2019 sama Tuhan tahun 2020 sama Tuhanmu tahun 2021 beda atau sama? Sama. Kalau beda ya naudzubillah min dzalik. Ngeri. Sama, la ilaha illallah. Sampai kapanpun Tuhannya Allah. Gak ada yang bisa ngasih rezeki selain Allah. Gak ada yang bisa menghambat rezeki selain Allah. Corona gak bisa menghambat rezekimu. Corona gak bisa nambah rezekimu. Yang bisa Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah jadikan dirimu itu galonya karena sesuatu, senangnya karena sesuatu. Jadikan dirimu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ngomong siapa nih? Kok tenang semua kamu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Jawab yang keras meskipun pakai masker. Yang ngomong siapa? Allah bilang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hei Naufal bin Muhammad Al-Idrus, ilmumu sebanyak apapun gak bisa buat kamu tenang kalau kamu gak ingat sama Allah. Hartamu sebanyak apapun gak akan buat kamu tenang kalau kamu gak ingat sama Allah. Kemiskinan tingkat seperti apapun gak akan buat kamu galau kalau kamu ingat sama Allah. Yang bisa menenangkan hatimu hanya Aku, bukan yang lain. Sementara setiap hari kita cari ketenangan dari yang lain. Ketika sholat gak mau tenang, ketika baca Al-Quran gak mau tenang, ketika zikir gak mau tenang, ketika sholawat gak mau tenang. Bahkan mengatakan, saya udah sholat tapi rezeki kok masih sholat. Pernah gak merasa seperti itu? Ya mungkin suatu ketika kan lagi kita ini imannya turun drastis tuh ya. Hidup kok seperti ini. Ya hidup kok seperti ini. Mau sampai kapan kok seperti ini? Alhamdulillah. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Jadi kalau tubuh tadi itu ketenangan yang kecil. Itu pun kita dilatih sama Allah Ta'ala. Yang kecil dilatih. Nah ketenangan yang besar sama Allah dikasih tahu. Nah saya tuh herannya sama manusia. Dikasih tahu sama yang membuat kok nggak percaya loh. Yang buat kita siapa? Kalau Allah yang ngasih tahu percaya nggak? Nyatanya cuman dengan ingat Allah kamu akan tenang. Kamu sebut Allah, ingatkan hatimu. Allah yang bisa memberi saya rezeki, Allah yang bisa nolong saya, Allah yang bisa nyehatin saya, Allah yang bisa mengangkat derajat saya. Allah, 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 Allah. Sebut itu terus dalam hati, ingatkan itu, pasti tenang. Tapi kalau yang dibuat sandaran itu bukan Allah, qul huwallahu Allahus samad. Allah udah bilang katakan Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang ada. Allahus samad, Allah tempatnya bersandar, bergantung hanya Allah. Lah kita kok cari sandaran gantungan selain Allah, ya udah remuk pasti. Pasti hancur. Ya pasti nggak akan mendapatkan ketenangan. Ketenangannya semu, bukan ketenangan yang hakiki. Ikhwani rahimakumullah. Coba cek lagi. Di tubuh manusia ini ada setan. Ya, ada enggak setan? Ada. Allah bilang, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas." Dah saya kasih sedikit tafsirnya ayat ini, mau? Jangan banyak-banyak.
Qul a'udzu birabbin nas. Yang ngucap qul siapa? Allah. Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada semuanya. Jadi kalau nggak ada Nabi, kita nggak dapat ini. Ini Allah ngasih apa ya, bocoran gitu ya, ngasih informasi lewat Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah. Qul a'udzu birabbin nas. Allah yang ngajarin cara berlindung. Ngajarin cara berlindung. Kira-kira kalau yang ngajarin Allah itu berarti perlindungannya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kita disuruh baca pagi 3 kali, malam 3 kali. Mau tidur juga suruh baca. Tapi kita baca enggak? Aman-aman saja. Oh, kita enggak butuh perlindungannya Allah, enggak usah dibaca. Setan kayak manusia enggak nakutin, jadi enggak usah. Allahnya ngajarin, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak cuma satu loh, beda dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Surat Al-Falaq itu cuma satu, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung ya dengan Tuhannya yang mengurusi waktu datangnya kegelapan. Masya Allah, satu tok. Yang dipakai nama Allah satu. Tapi kok An-Nas 3 ya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama sebagai rububiyah yang maha ngurusi manusia. Malikin nas, ya maharajanya manusia. Baru ilahin nas. Untuk apa? Nah ini bedanya. Kalau Al-Falaq itu urusannya sama jasmani. Jasmani itu penting untuk kita berlindung, tapi cukup satu saja nama Allah yang dipakai, jasmani. Dari sihir, ini jasmani, fisik. Tapi kalau An-Nas, ini perlindungan bukan fisik, perlindungan hati. Karena perlindungan hati, bagian yang paling penting dari manusia adalah hati, rohani paling penting. Maka perlindungannya nggak cukup 1, sampai 3 nama Allah dipakai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas al-khannas. Siapa al-waswas al-khannas? Setan. Dari keburukan setan yang sifatnya itu suka membisik-bisikin. Nanti kalau disebut nama Allah, dia lari pergi. Orangnya zikir, dia pergi. Orang yang nggak zikir, dia kembali. Ini al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-khannas ini kerjanya bisik-bisikin di sudurin nas. Bukan di hati manusia ya. Nggak ada terjemahannya di hati manusia. Di mana? Sudurin nas, dada manusia. Nah, kenapa dikatakan di dada manusia? Ini detailnya Al-Quran. Kenapa yang namanya setan pembisik ini bisikinnya di dada bukan di hati? Karena hati tempat suci, hati tempat sakral, hati dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan gak diizinkan masuk ke dalam hati. Setan cuman boleh nyampe ke pelataran hati, sodor, halamannya hati. Kayak kita belajar tafsir nanti jadi enak paham. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di pelataran hati, setannya datang ke situ, di pelataran hati. Ibarat hati itu rumah, setannya di halaman. Setannya di halaman tapi bisikin, di luar ada makanan enak loh, yuk keluar, dibisikin. Nah, kalau hati ini mendengarkan, maka setannya akan ngajak temennya yang lain. Bayangkan kalau kita mendengarkan bisikan setan terus, halaman hati kita penuh dengan setan. Akhirnya, walaupun nggak masuk, sama dengan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setannya dari golongan jin, ada setannya dari golongan manusia. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, setan yang bisikin jin dan setannya juga bisikin manusia. Jin yang beriman dan manusia yang beriman sama-sama dibisiki oleh setan. Dua tafsir. Nah, para ulama mengatakan kalau ngadepin setan yang setan jin tadi, nggak usah keder. Kenapa? Cukup kamu ucap Allah, hilang tuh setannya.
Tapi kalau setannya itu manusia, kamu hatamkan Al-Quran di hadapannya, nggak akan hilang dia. Setan manusia ini nggak ngeri, makanya kita suruh sering baca surat An-Nas ini, biar kita diselamatkan dari bisikan-bisikan tersebut. Nah ini yang buat gak tenang. Yang gak buat tenang ini karena hati dibiarkan dibisikin macam-macam. Termasuk untuk kita, bisikan setan yang paling mujarab adalah besok kamu mau makan apa? Kalau dipecat nanti gimana kamu ngasih makan anak dan istrimu? Kalau kamu nggak punya pekerjaan nanti kamu hidupnya bagaimana? Kamu nanti khauful faqr, takut nggak punya. Itulah bisikan paling mujarab yang digunakan oleh syaitan. Takut gak punya. Nanti kalau pangkatmu turun gimana? Nanti kalau jabatanmu jatuh gimana? Nanti kamu kalau nggak jadi lurah lagi gimana? Nanti kalau kamu nggak jadi direktur lagi gimana? Nanti kalau kamu nanti gimana? Tapi nggak pernah ada bisikan. Nanti kalau kamu nggak sholat berjamaah gimana? Nggak ada. Nah ini. Nah gimana caranya tenang? Allah ngasih tahu. Yang ngasih tahu Allah loh ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat sama Allah kamu tenang. Hatimu tenang. Makanya nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, yang boleh pergi ke surga, siapa yang dipanggil sama Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, jiwa yang bergejolak, mampir dulu. Nauzubillah min dzalik. Jiwa yang tenang. Makanya kalau kita ini nggak tenang dengan janjinya Allah, nggak tenang dengan jaminannya Allah, nggak tenang dengan Allah menjamin saya kasih kamu rezeki, nggak tenang Allah menjamin aku yang ngurus jagat raya. Jagat raya ini yang ngurus aku, bukan siapapun. Nggak tenang dengan kalimat Allah tersebut, maka nanti naudzubillah min dzalik, meninggal dunia, jiwanya nggak dipanggil sebagai jiwa yang tenang, berarti jiwanya nggak dibawa ke surga. Naudzubillah min dzalik.